Halo teman-teman, mari kita sekarang lanjutkan dengan mengenal tampilan Scratch atau sering disebut juga Scratch User Interface. Berikut adalah tampilan dari Scratch. Nah, bagian yang paling besar sebelah kiri ini adalah bagian untuk code, bagian untuk kostum, maupun bagian untuk sound. Jadi kode, kostum, atau suara. Kode kostum suara ini melekat pada sprite yang kita sedang pilih. Jadi misalnya kalau kita ganti bed, code yang ada di sini itu yang nempel sama bednya. Kalau kita ganti beruang, code yang ada di sini nempel dengan beruang. Kostumnya juga demikian, suaranya juga demikian. Jadi kalau misalnya kita tadi bed, kita lihat kostumnya. Ini adalah kostum untuk bed. Suaranya pun suara dari bed, tapi kebetulan di sini yang digunakan adalah suara owl. Kita lanjut ya. Juga termasuk backdrop. Jadi kalau kita pilih backdrop, ini adalah coding backdrop maupun sound daripada backdrop ini. Jadi kita bisa ganti misalnya backdropnya, misalnya mau pakai yang putih, mau pakai yang ada pohon-pohonan, ada tempat main, ada apa. Nah, backdrop ini sendiri tidak berhubungan dengan sprite, dia tampilan yang ada di belakang layar. Nah, yang sebelah kanan adalah stage. Stage adalah panggung. Jadi, dimana kalau di dalam game itu tempat dimana sprite dan backdrop itu bermain di situ. Suara juga di situ. Dan yang bagian bawah ini adalah daftar dari sprite. Sprite adalah graphical yang kita pakai untuk dalam permainan. Jadi, kalau dalam hal ini misalnya kucing, kelelawar, beruang, peluru, pesawat, roket, tembok atau apinya gitu. Kalau ada ledakannya itu di sini di sprite-nya. Nah, kalau kita mengoding seperti ini agak kesulitan, misalnya kita codingnya udah banyak, di sebelah kanan atas ini adalah tampilan untuk merubah tampilan. Jadi kalau misalnya codingnya di sini banyak atau kita mau ngedesainnya agak besar, kita itu bisa rubah tampilan itu menjadi lebih besar di sini di tengahnya. Atau malahan kita bisa melakukan full screen untuk mencoba game yang sudah kita buat. Jadi di sini kita tidak bisa ngedit-edit lagi, tapi kita bermain daripada stage yang sudah kita buat. Nah, pada bagian paling bawah, ini adalah backpack. Backpack itu seperti ransel, jadi di mana kita bisa menaruh objek-objek kita, sprite, bed, segala macam ke dalam sini, yang mana juga coding kita, gambar, suara juga ikut ke titik ke sana. Jadi misalnya kita udah punya satu coding yang kita mau pindahin dari satu project ke project lainnya, dari satu game ke game lainnya, kita bisa menggunakan backpack. Fitur ini fitur baru nih di Scratch 3.0. Nah, kita lanjut ya. Lalu ke yang default normal dulu. Kita lihat bahas menu atas ya. Paling kiri atas itu ada logo Scratch. Ini kalau kita klik, ini akan ke homepage-nya dari Scratch. Sebelah kanannya, ini adalah gambar bumi. Ini adalah bahasa yang kita gunakan di dalam aplikasi kita. Jadi misalnya nih, kalau kita klik nih, kita sekarang kan pilihnya bahasa Inggris di default-nya. Kita itu bisa pilih menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalau kita klik bahasa Indonesia, semua yang ada di sebelah sini ini semua akan berubah jadi bahasa Indonesia gitu. Jadi pakai kode, kostum, suara, sunting, bekas, sampai semua bagian coding code blocknya juga semuanya menjadi bahasa Indonesia. Kita di dalam tutorial ini tetap menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan bahasa Indonesia, itu juga bisa. Selanjutnya adalah menu file. Di menu file ini, kita itu bisa membuat project baru, new. Ini untuk merekam. Ini untuk merekam tapi dengan copy, dengan duplicate. Jadi kita bikin, misalnya kita sudah membuat sampai satu bagian, kita pengen bikin lagi tapi takut salah, kita bikin kopinya. Jadi nanti kalau kita salah, kita bisa balik ke kopinya. Sedangkan di bawahnya adalah menload coding kita dari komputer kita. Yang ini adalah men-save di dalam komputer kita. Jadi yang dua di atas ini adalah di-save ke internet. Lalu sebelah kanannya adalah fitur edit. Fitur edit ini bisa memindahkan game kita itu ke dalam turbo mode, jadi lebih kencang, lebih cepat.
Lalu di sebelah kanannya ini adalah tutorial yang dibuat oleh Scratch untuk kita. Sebelah kanannya adalah nama dari file yang kita ingin gunakan. Jadi project kita itu kita kasih nama apa. Ini bisa kita tulis apa saja di sini. Tapi sebaiknya yang menunjukkan project atau game yang sedang kita buat, sehingga kemudian hari kita bisa membuka aja kembali. Sebelah kanannya adalah tombol share, di mana kita mau membagikan game yang kita buat atau program yang kita buat ke orang lain. Perlu diketahui juga kalau kita share di sini, siapapun yang menggunakan Scratch bisa melihat coding kita, aset kita, dan bisa meremix menggunakan juga bagian dari coding kita. Demikian penjelasan untuk user interface dari Scratch.